Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Tutorial Bung Dars. Channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi terkini yang sedang booming. Baiklah teman-teman, seperti biasa kami kembali akan memberikan sebuah informasi. Baiklah teman-teman, seperti biasanya kami kembali akan memberikan informasi. Nah, untuk informasinya kali ini masih tentang kabar gembira teman-teman, yaitu honorer tenaga kesehatan atau nakes ini dapat afirmasi P3K tahun 2022 dan diprioritaskan. Silahkan simak informasinya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa terrealisasi gitu ya, untuk honorer tenaga kesehatan atau nakes ini dapat afirmasi di P3K tahun 2022. Nah, di sini kami sudah mempunyai informasinya teman-teman, yang dilansir oleh cpnn.com. Di sini ada informasi bahwa honorer tenaga kesehatan dapat afirmasi dan diprioritaskan di seleksi P3K tahun 2022. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini masih terdapat kekurangan signifikan jumlah nakes, terutama di puskesmas dan di rumah sakit pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah akan mengangkat tenaga kesehatan atau nakes yang bukan aparatur sipil negara non-ASN alias honorer menjadi P3K. Disetujui untuk membuka formasi di tahun 2022-2023 untuk menerima tenaga honorer kesehatan yang sekarang ada di daerah-daerah sebagai P3K, ujar Menteri Budi Gunadi dikutip dari laman Setkab. Dia menyebutkan honorer nakes yang diprioritaskan untuk formasi P3K 2022 adalah sebagai berikut. 1. Termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional atau Jabfung kesehatan sesuai peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. 2. Bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota dengan status non-ASN. 3. Latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan. Sudah terdata dalam SIS DMK per 1 April 2022. Nah, jadi ini yang nantinya akan diprioritaskan gitu ya. Jadi ini persyaratan-persyaratan yang diprioritaskan untuk bisa masuk di formasi 2022 untuk P3K dari honorer tenaga kesehatan. 5. Memiliki surat tanda registrasi STR aktif untuk jenis Jabfung kesehatan sesuai ketentuan dalam keputusan Menpan RB nomor 980 tahun 2021 dan surat izin praktik atau SIP untuk yang bekerja di Fasyankes. Nah, ini juga harus mempunyai STR gitu ya. 6. Diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi ini juga harus diusulkan begitu oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pendataan tenaga kesehatan non-ASN di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota melalui Sistem Informasi SDM Kesehatan atau SIS-DMK. Jadi harus didata dulu ya di SIS-DMK gitu. Lebih lanjut dikatakan, sembari menunggu terbitnya peraturan Menpan RB tentang pengadaan P3K tenaga kesehatan, Kemenkes mempersiapkan petunjuk teknis bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara BKN, dan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri terkait kriteria afirmasi pengangkatan P3K Nakes 2022
sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pendataan tenaga kesehatan non-ASN di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota melalui Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) pungkasnya. Nah, jadi ini informasinya ya teman-teman untuk tenaga honorer dari nakes gitu. Ini intinya harus terdata dulu di SISDMK. Mudah-mudahan untuk honorer tenaga kesehatan juga ini bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Oke, baiklah, itu saja informasinya teman-teman yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan di like dan di subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi terbaru dari channel kami, serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Selamat bertemu di video kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.